Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ereka Puspitasari. Saya dari kelas 1 AAM dengan NIM 2065122. Di sini saya akan menyampaikan dan mengulang materi pada topik 5, pengaruh lingkungan terhadap perusahaan. Pengaruh lingkungan terhadap perusahaan. Lingkungan perusahaan didefinisikan sebagai keseluruhan dari faktor-faktor ekstern yang mempengaruhi organisasi dan kegiatan perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan tersebut adalah luas dan banyak jumlahnya, termasuk aspek-aspek sosial, ilmu pengetahuan, ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya. Sifat-sifat perusahaan seperti struktur, organisasi, dan tingkah lakunya dapat diketahui dengan melihat keadaan lingkungannya. Lingkungan dalam arti luas itu terbagi menjadi dua, lingkungan umum dan khusus. Lingkungan umum adalah jauh dengan perusahaan, bisa langsung atau tidak langsung mempengaruhi perusahaan. Lingkungan khusus dekat dengan perusahaan karena berpengaruh langsung terhadap perusahaan. Faktor-faktor lingkungan umum yang mempengaruhi perusahaan yaitu 1. Politik. Ini meliputi keadaan politik pada umumnya, tingkat pemusatan, kekuatan-kekuatan politik dari sifat organisasi politik, sistem partai, dan sebagainya. 2. Hukum. Ini meliputi pertimbangan-pertimbangan hukum, sifat daripada sistem hukum, aturan-aturan khusus yang mengenai pembentukan dan pengawasan terhadap organisasi. Jadi, contohnya, di Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2004 tentang pembentukan PT. Jadi, kalau orang mau bikin PT itu harus mengikuti aturan yang telah diatur. Contohnya, modal dasar PT itu 50 juta minimal. Modal tersebut dijadikan saham. 3. Perekonomian. Kerangka perekonomian pada umumnya meliputi jenis organisasi ekonomi seperti pemilikan perusahaan baik oleh pemerintah maupun swasta, sentralisasi atau desentralisasi perencanaan ekonomi, sistem perbankan, kebijakan perpajakan, tingkat investasi, dan sifat konsumsi. Itu maksudnya perekonomian itu tahu pemiliknya perusahaan ini swasta atau pemerintah, desentralisasi itu adanya otonomi daerah, kebijakan perpajakan itu wajib bayar pajak, tingkat investasi itu mempengaruhi perusahaan, dan sifat konsumsi itu masyarakat Indonesia adalah konsumtif. Jadi perusahaan itu berlomba-lomba membuat inovasi baru, produk baru yang sedang berkembang. 4. Kebudayaan. Ini meliputi latar belakang sejarah dari suatu masyarakat, ideologinya, nilai dan norma-norma masyarakat, pandangan terhadap pola kepemimpinan, dan hubungan internasional. 5. Pendidikan. Ini meliputi tingkat buta huruf dari suatu masyarakat, tingkat sivilisasi dalam sistem pendidikannya, dan tingkat keahlian khusus dari masyarakat tersebut. Maksudnya itu, pendidikan ini apabila ada yang tingkat buta huruf masyarakat, perusahaan mau merekrut karyawan di lingkungan sekitar tetapi ada yang buta huruf, apa yang harus dilakukan? Yaitu mengadakan latihan dan pengembangan pada karyawan tersebut yang akan direkrut dan penempatan yang tidak terlalu berhubungan dengan baca tulis. 6. Sosiologi. Ini meliputi struktur golongan yang ada dalam masyarakat, sifat dan perkembangan dari lembaga-lembaga sosial serta peranan sosial yang terdapat di dalamnya. 7. Demografi. Demografi ini meliputi sumber tenaga kerja, jumlah tenaga kerja, bagaimana penyebarannya, jenis kelamin, dan umumnya. Contoh sumber tenaga kerja ini Jawa lebih banyak daripada Kalimantan. Banyak orang Jawa cari kerja di luar Pulau Jawa karena di Jawa sudah full untuk lapangan pekerjaannya. 8. Teknologi. Teknologi ini untuk perusahaan sangat membantu dan berpengaruh. Contohnya perusahaan manufaktur atau tambang harus mengikuti alat yang canggih supaya tidak ketinggalan. Contoh usaha makanan. Dia tidak mau bermitra dengan Gojek atau Grab. Kalau tidak bermitra, agak susah dalam penjualannya. Sisi positif dari teknologi itu memanfaatkan teknologi untuk usaha. 9. Sumber alam. Ini meliputi sifat, banyaknya dan tersedianya sumber-sumber alam tersebut termasuk pula iklim dan sebagainya. Maksudnya sumber alam dapat mempengaruhi perusahaan yang mau dibentuk. Kalau batu bara habis, perusahaan pasti mencari batu bara yang lain untuk bisa diambil. Iklim itu kalau dingin, contoh perusahaan yang itu seperti perkebunan teh, apel, dan lain-lain. Jadi banyak yang tersedia sumber alam, terutama iklim. Contoh Kalimantan batubara yang tadi yang saya sebutkan, sesuai lingkungannya. Lingkungan khusus, sebuah perusahaan yang terdapat di dalam suatu masyarakat ada kemungkinan tidak dipengaruhi secara langsung oleh faktor-faktor lingkungan umum, atau perusahaan tersebut tidak dapat menanggapi semua faktor-faktor yang ada. Di sini, faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi perusahaan secara langsung berasal dari lingkungan khusus, yaitu kekuatan-kekuatan penting yang lebih khusus dalam pengambilan keputusan dan proses transformasi dalam perusahaan.
Faktor-faktor lingkungan khusus yang mempengaruhi perusahaan. 1. Penyedia. Perusahaan outsourcing, perusahaan penyedia tenaga kerja untuk perusahaan lain. Jadi banyak perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan outsourcing. Karena pekerja di sana sudah dilatih, jadi perusahaan tidak perlu melatih lagi. 2. Langganan atau pembelinya tetap. Dengan harga yang berbeda, tetapi kualitasnya tetap dijaga. Perusahaan harus menjaga konsumen agar tetap beli. 3. Pesaing. Adanya pesaing itu memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu perusahaan dapat motivasi lebih tinggi lagi. Negatifnya adalah masalah harga. Kalau lebih murah, pasti berdampak dengan perusahaan yang kita miliki. 3. Teknologi. Perkembangan teknologi harus alat yang mendukung produksi perusahaan. 4. Sosiopolitik. Contohnya seperti menghasilkan satu produk harus ada izin BPOM. Adanya BPOM itu untuk mengawasi suatu produk. Adanya izin Badan Kesehatan dan sertifikasi halal. Lingkungan nasional dan internasional. Selain faktor-faktor lingkungan seperti yang telah dibicarakan di muka, terdapat pembagian faktor-faktor lingkungan yang didasarkan pada batas-batas geografis di mana perusahaan bersangkutan berada. Faktor-faktor lingkungan nasional yang mempengaruhi perusahaan. 1. Pemerintah. 2. Perekonomian dan perpajakan. 3. Hukum. Perhatian pemerintah terhadap kegiatan usaha. 1. Bantuan di bidang transportasi. Peran pemerintah dalam sektor pengangkutan seperti kereta api, pesawat, laut, dan angkutan darat sangat membantu perusahaan memperluas daerah pemasaran mereka. Contohnya pengiriman luar kota atau daerah. Kalau tidak ada transportasi pasti sulit. 2. Bantuan pada perusahaan kecil. Bantuan finansial, bantuan pemberian kontrak, serta bantuan teknis dan manajemen. Bantuan finansial itu kerjasama dengan bank, adanya KUR, kredit usaha rakyat. Bantuan kontrak itu membeli produk langsung dari asalnya. Teknik manajemen itu koperasi seperti adanya pelatihan seperti itu. 3. Bantuan di bidang komunikasi, penggunaan satelit. Adanya perluasan pengembangan usahanya, bisa iklan produknya, itu bantuan dari pemerintah. Seperti perluasan internet, kita bisa menggunakan iklan untuk memasarkan produk kita. Jadi pengaruh pemerintah sangat besar terhadap usaha perusahaan dan sama-sama saling menguntungkan. Sekian dari saya, terima kasih.